Baik, kita akan mulai. Untuk kuliah hari ini adalah materinya adalah BTP. Jadi bahan tambahan pangan ya. Oke, kelihatan ya slide saya? Terlihat Sudah, Bapak. Pak. Bagus. Terlihat, Pak. Baik, jadi materi hari ini saya akan berikan adalah bahan tambahan pangan. Nah, nanti di minggu berikutnya saya akan coba bikin sebuah beberapa kasus ataupun pertanyaan-pertanyaan seputaran antara mineral dan bahan tambahan pangan nantinya. Nah, tapi hari ini saya akan berikan materi, tapi nanti setelah saya berikan materi, boleh silakan tanya atau di sela-sela saya mempresentasikannya, ya. Oke, jadi bahan tambahan pangan atau dikenal dengan biasanya adalah BTP ya. Jadi BTP itu bukan Basuki Cahayapurnama ya, tapi bahan tambahan pangan. Berbeda ya. Biasa dikenal dengan BTP atau bahan tambahan pangan. Nah, kita coba lihat. eh, Nah, bahan tambahan pangan ini adalah salah satu bahan yang ditambahkan ke dalam bahan makanan. Jadi segala sesuatu yang ditambahkan ke dalam bahan makanan itu adalah yang dinamakan bahan tambahan. Jadi sesuatu bukan bukan bahan yang aslinya tetapi bahan lain yang ditambahkan ke dalam bahan tersebut yang dinamakan adalah bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan pangan ini ketika ditambahkan ada beberapa hal eh, apa namanya keinginannya. Jadi kalau kita tambahkan itu kenapa gitu ya? Jadi yang pertama kita ingin merubah sifatnya, bentuknya atau bahan seperti bahan pewarna, pengawet, kemudian penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengentat dan lain-lainnya. Nah, biasanya ini ditambahkan dalam salah satu bahan pangan. Pertanyaannya adalah kenapa bahan tambahan pangan ini diperlukan? Ya. Nah, hal ini disebabkan oleh karena banyaknya bahan pangan, tetapi permintaannya juga sangat banyak. Karena permintaannya sangat banyak, produksinya sangat kecil, sehingga diciptakanlah bahan-bahan tambahan untuk memperpanjang baik itu masa simpan, juga untuk memperindah produknya, dan juga untuk merubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang nanti dinamakan adalah diversifikasi pangan ya. Oke. Baik, kemudian kita coba lihat. Nah, hari ini saya coba main di GoToMenti ya. Adik-adik sekalian bisa buka di menti.com ya. Saya tutup dulu share-nya. Coba adik-adik masuk ke GoMenti. Silakan masuk ke www.menti.com. Kemudian nanti kalau sudah kebuka, silakan masukkan kodenya 8663496. Silakan dicoba. Silakan masukin, kemudian submit. Masukin, Anda ketik www.menti.com, kemudian dia minta password, masukkan passwordnya 8563496. Apa saja? Oke, baru satu orang. Yang lain coba. Nah, dua orang. Ayo lagi, ada banyak loh. Kita hari ini ada berapa orang nih? Jumlah pesertanya ada 34 orang. Terus, ayo saya tunggu minimal ada 15 orang. Paling tidak ada setengah dari satu kelas ya. Saya tunggu ya. Oke. Oke, jadi kalau mau lihat di layar itu sudah muncul jawaban-jawabannya. Paling banyak yang menjawab adalah yang paling besar hurufnya ya. Oke, silakan jawab apa saja yang kamu ketahui. Jadi yang kamu ketahui itu apa saja dan tidak harus sama ya. Boleh apapun yang kamu ketahui tentang bahan tambahan pangan. Oke, ada lagi? 11 orang. Wah, nanti kalau ditanya berapa orang yang hadir, saya cuma bisa bilang 11, 12. Ya, oke, 13 orang. Lanjut lagi. Silahkan jawab, nggak apa-apa kok. Nggak ada nilainya. Nanti nilainya Bu Raisa yang ngasih, bukan saya. Ya, baik. Oke, kita sudah melihat ini jawabannya. Apa yang Anda ketahui tentang bahan tambahan pangan? Pasti jawabannya yang paling banyak jawabnya adalah pengawet. Ya,
kemudian penyedap rasa, kemudian ada lagi pewarna makanan, ya, ada lagi bahan penyedap, ya, ada lagi pemanis, ya, kemudian ada lagi bahan tambahan, ya pasti bahan tambahan lah ya, pewarna, pengawet, kemudian apa lagi, penyedap, pemanis, eh, bumbu-bumbu, menambah rasa, dan sebagainya. Dan harus diingat bahwa kalau kita berbicara tentang bahan pangan, bahan tambahan pangan artinya bahan yang kita tambahkan ke dalam bahan pangan. Ya, kelihatan ya di slide-nya ya. Paling banyak yang menjawab adalah yang Anda ketahui tentang bahan tambahan pangan adalah pengawet. Jadi pasti di pikiran Anda bahwa salah satunya adalah bahan pengawet atau bahan bagaimana memperpanjang masa simpan si produk tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ada 27 orang yang menjawab. Apa yang Anda ketahui tentang bahan tambahan pangan? Nanti kita akan coba main lagi di Menti ya. Oke, saya stop screen dulu ya. Kita akan kembali lagi ke apa namanya? Ke slide saya. Oke. Kita coba lihat. Apa itu bahan tambahan makanan? Tadi sudah kita ceritakan dan sudah kita uraikan apa saja yang masuk ke dalam bahan tambahan makanan. Nah, bahan tambahan pangan ini ada beberapa. Jadi salah satunya adalah zat aditif. Kemudian ada zat pemanis, ya. Kemudian ada juga pengasam, zat penjernih, zat pengembang, zat pengawet, ya, dan penyedap rasa serta pengental dan emulsi, seperti jawaban tadi. Nah, tadi kan sudah jawab ya. Banyak yang menjawabnya adalah itu adalah zat penyedap rasa tadi ya, yang jawabnya adalah penyedap rasa. Banyak yang jawabnya penyedap rasa, kemudian pengawet, kemudian pengembang, dan pemanis. Itu yang paling banyak yang dijawab tadi. Oke, baik. Ini adalah bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam bahan pangan atau bahan yang ditambahkan ke dalam bahan pangan. Oke ya. Kemudian zat aditif makanan ya. Jadi zat aditif ini adalah makanan yang berguna untuk menjaga makanan agar tetap segar dan tahan lama. Jadi seperti fungsinya tadi, jadi makanan ini memang untuk supaya makanannya tetap segar dan tahan lama serta dapat meningkatkan cita rasa dan memperindah tampilan. Jadi hati-hati kalau Anda beli makanan yang menarik sekali, Anda harus mempertanyakan pertama sekali adalah zat aditif apa yang dia gunakan. Ya. Nah, zat aditif ini umumnya aman digunakan, tetapi ada beberapa zat aditif yang digunakan akan menimbulkan efek bagi kesehatan. Ya, efek bagi kesehatan itu paling tidak yang paling sering terjadi pusing, muntah, diare, kemudian ujung-ujungnya adalah karsinogenik, ya menyebabkan kanker dan lain-lainnya, ya. Nah, itu nanti adalah rentetan-rentetan yang terjadi apabila penggunaan zat aditif pada makanan itu berlebihan, ya. Nah, sekarang saya mau masuk lagi ke menti ya. Jadi adik-adik silakan buka. Saya akan stop screen lagi. Kita akan coba lagi ya seperti tadi, tapi dengan kode yang berbeda. Coba ya. Bentar ya, saya akan buka lagi mentinya. Bahan tambahan. Sebentar. Baik, sekarang saya akan coba tunjukkan lagi. Kita akan bermain lagi di Menti ya. Ini si Menti ini akan menemani saya nih hari ini. Baik. Nah, sekarang silakan buka di www.menti.com lagi ya. Sekarang masukkan kodenya adalah 6767754. Pertanyaannya adalah makanan yang mengandung zat aditif. Ya, jadi Anda pasti tahu makanan apa saja yang mengandung zat aditif. Ya.
Nah, silakan berikan contoh makanan-makanan yang mengandung zat aditif. Oke ya, saya tunggu ya jawabannya. Hmm. Oke, silakan lagi yang menjawab. Nah, sekarang sudah banyak yang jawab itu makanan yang mengandung zat aditif, ya, snack, mie instan, ya, makanan ringan, makanan kaleng, ya. Wah, es kelapa muda masuk zat aditif nih ya, es degan ya. Nah, kayaknya nggak masuk ya, nggak apa-apa. Oke, apalagi? Silakan. Habis? Ada lagi? Pop mie, ya. Es pelangi, oke. Apalagi yang makanan-makanan yang mengandung zat aditif? Makanan ya. Masih masih di posisi tertinggi adalah mie instan pilihannya. Makanan yang mengandung zat aditif, mie instan. Ya, oke. Ada lagi? Silakan jawab. Roti, ya. Mie sedap, oke. Micin sudah pasti ya. Ya. Oke, jadi makanan-makanan yang mengandung zat aditif itu adalah makanan-makanan terutama adalah makanan yang bisa tahan lama. Ya, salah satu contohnya adalah mie instan. Ya, jadi ini udah sangat bagus. Ini jawabannya benar nih. Mie instan paling banyak yang menjawab. Nomor dua adalah snack. Snack ini mungkin makanan-makanan ringan seperti ya cipatu, kemudian dan kawan-kawan Non. dan lain-lainnya. Ya, kemudian ada gorengan, roti, sosis dan sebagainya. Ini adalah makanan-makanan yang mengandung zat aditif. Oke, baik. Ya, sangat baik hari ini jawabannya. Kita coba lihat lagi untuk baik. Ada lagi yang dijawab? Nggak ada ya. Saya tutup dulu. Nanti sih kita coba lihat. Jadi ini jawabannya adalah yang paling banyak menjawab adalah mie instan. Ya, oke. Wah, kemudian nah, sekarang saya ada satu lagi pertanyaan. Saya akan gunakan menti juga. Adalah, sebentar saya share ya. Oke, Zoom. Saya akan share lagi. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, makanan yang paling sering Anda makan, yang mengandung zat tambahan makanan yang sangat banyak, yang paling sering Anda makan. Silakan nanti coba lagi di www.menti.com, kodenya 6767754. Ya, saya tunggu ya jawabannya ya. Oke, baru satu orang nih yang jawab. Oke, yang paling sering Anda makan. Oke, ya. Dosen. Dosen. Aku kerja. Hah? Siapa yang menang? Oke, terus saya tunggu ya jawabannya. Ini masih mendominasi makanan yang paling sering Anda makan adalah mie instan. Ya, jadi ada banyak makanan yang sudah disebutin. Oke, setelah mie instan di kedudukan kedua ada snack ya.
yang paling sering Anda makan yang mengandung zat tambahan makanan atau zat bahan tambahan pangan ya. Oke. Ada lagi 28 orang yang baru menjawab. Habis ya? Oke. Ya, jadi makanan yang paling sering Anda makan ya di dalam kelas ini yang paling banyak itu adalah mie instan. Ya. Jadi kayaknya mie instan ini tidak bisa terlepas gitu ya. Di mana-mana pasti orang makannya mie instan ya. Nah, ini adalah makanan yang paling sering Anda makan dan Anda harus tahu bahwa tingkat pengawetnya juga sangat tinggi ya. Bahan tambahan yang digunakan adalah bahan tambahan yang untuk mengawetkan si produk mie tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk mentinya hari ini ya. Kita gunakan main menti. Nanti ada satu lagi yang di menti di akhir. Saya akan coba tampilkan untuk beberapa pertanyaan. Baik, saya masuk ke slide saya ya. Oke, ya jadi mentinya sudah selesai. Baik. Nah, kita lanjut kepada kegunaan zat aditif pada makanan. Nah, kegunaan zat aditif pada makanan ini yang pertama adalah memperlambat proses pembusukan, ya. Jadi dia gunakan zat aditif untuk proses pembusukannya supaya lebih lama dan juga meningkat nilai gizi. Kalau Anda pernah lihat beberapa produk, tiba-tiba ada omega 3-nya. Tiba-tiba ada yang misalnya telur nih, telur kok bisa ada omega 3. Nah, itu dia tambahkan. Ya, nanti dia tambahkan banyak cara, ada dengan cara makanannya, ada injeksi dan sebagainya. Itu salah satunya. Nah, untuk meningkatkan atau menjaga nilai gizi, ini sering digunakan adalah zat aditif yang ditambahkan ke dalam bahan pangan. Atau nanti membuat roti atau kue yang lebih untuk mengembang supaya mengembangnya bagus atau merata. Itu digunakan adalah zat aditif sehingga untuk supaya penampilannya lebih bagus atau teksturnya lebih bagus. Nah, ada juga yang untuk memperkaya rasa, warna, dan penampilan. Nah, kalau Anda misalnya lihat es boba nih, es boba tuh enak banget sebenarnya ya. Nah, tapi lihat warnanya, hati-hati dengan warna yang sangat menarik. Jadi kalau warna yang sangat menarik itu sangat berbahaya. Ya hati-hati. Memang menarik itu adalah warnanya. Nah, kemudian penampilannya ya. Kemudian menjaga konsistensi rasa dan tekstur makanan juga digunakan dengan menggunakan zat-zat aditif pada bahan pangan ya. Oke. Nah, ada beberapa jenis zat aditif yang sering digunakan. Jadi ada zat aditif yang alami, ada juga zat aditif yang sintetis atau zat buatan ya. Jadi dibuat bentuknya atau dibuat dengan senyawa kimia tertentu yang bisa digunakan untuk menggantikan produk-produk alami atau yang dikenal dengan zat aditif sintetis. Nah, kalau menurut WHO ya, jadi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah jenis zat perasa makanan ya. Kalau biasanya orang kenalnya perasa atau perisa makanan. Nah, yang kedua adalah enzim preparation ya. Jadi enzim preparation ini biasa juga di apa namanya diberikan kepada produk-produk. Jadi untuk membentuk misalnya kayak tadi adonannya supaya bagus, ya dia pakai enzim preparationnya. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, kemudian ada lagi zat-zat aditif yang lainnya, ya. Jadi ini ada 2 zat aditif jenisnya. Yang pertama alami, yang satu lagi adalah aditif sintetis. Nah, untuk zat perasa makanan, zat ini sering digunakan pada minuman ringan, ya. Jadi misalnya Anda minum jus jeruk gitu ya. Tapi sebenarnya yang Anda minum itu adalah bukan jeruk aslinya, tetapi perisa dari jeruk ya, itu sering digunakan. Kemudian sereal, kue, yogurt sama ya. Jadi mau rasanya misalnya rasa durian gitu ya. Nah, durian itu ada senyawa kimianya, tinggal ditambahkan essence-nya ya dikenal dengan essence atau perisa ya, sama. Nah, itu ditambahkan seolah-olah Anda makan seperti durian, tetapi itu hanya essence-nya saja ya. Jadi ini adalah zat perasa makanan salah satunya.
banyak sampai pisang, hampir semua buah-buahan sudah memiliki senyawa kimianya, jadi tinggal dimodifikasi dan dibuat sehingga dia akan menjadi sebuah perisa bahan pangan ya. Oke. Kemudian zat perisa makan ini memang sudah sangat banyak sekali dalam bentuk yang dijual di pasaran sehingga mudah digunakan. Jadi sekarang kalau orang mau bikin jus jeruk, nggak beli jeruknya lagi, dia beli perisanya aja, ya. Atau orang mau bikin minuman kopi, dia nggak pakai kopinya lagi, tetapi yang dia pakai adalah perisa dari kopi itu sendiri, ya. Nah ini yang sudah digunakan, ya. Nah kemudian yang tadi enzim preparation. Nah enzim ini, zat ini didapatkan dari proses ekstraksi dari tanaman, ya, baik itu produk hewani atau mikroorganisme seperti bakteri, ya. Kemudian enzim preparation ini biasanya digunakan pada proses pembuatan kue atau pemanggangan kue. Jadi kalau kue itu kalau dipanggang suhunya tidak stabil, dia ada yang naik, ada yang turun, ya. Jadi atau untuk memperbaiki tekstur dari adonannya. Atau juga bisa dibuat untuk pembuatan jus buah, fermentasi anggur, ya, bir, atau juga pembuatan keju. Kalau Anda lihat, kalau di jus itu, kalau Anda bikin sendiri, ambil buah jeruk misalnya, Anda blender, pokoknya Anda bikin jus aja, kemudian Anda packing. Ketika Anda packing, Anda tutup di dalam botol atau dalam wadah, Anda diamkan. Kira-kira 2 atau 3 jam akan terpisah antara air sama jeruknya. Atau kalau tidak terpisah, ya seharian lah ya paling tidak, itu akan terpisah nanti bagian atas itu agak lebih putih dibandingkan dengan yang paling bawah, kuning, ya. Nah, atau dia turun, ekstraknya turun, ya. Nah, ini yang digunakan adalah beberapa produk bahan minuman atau makanan yang ditambahkan enzimnya atau ditambahkan adalah emulsinya, ya. Jadi emulsi biasanya kalau pada sirup itu emulsi, ya. Kalau Anda lihat sirupnya kalau ada yang berkerak-kerak, beli sirup tapi ada keraknya di dalam. Nah, itu emulsifiernya nggak bagus, ya, atau emulsinya kurang dan sebagainya, ya. Nah, itu yang biasa digunakan adalah membantunya adalah dengan cara enzim preparation, ya. Dan zat aditif lainnya. Nah, ini yang termasuk ke dalam zat aditif lainnya adalah bahan pengawet, antioksidan, pengatur keasaman atau stabilizer, ya. Stabilizer ini yang biasanya digunakan di beberapa produk-produk jadi atau produk-produk makanan sehingga supaya produk ini lebih stabil, ya. Baik, kemudian kita coba lihat lagi. Ini adalah apa namanya, efek samping, ya, efek samping dari zat aditif. Tadi zat aditif kita boleh gunakan, tetapi ada beberapa efek samping, ya, efek samping yang terjadi pada makanan. Nah, untuk memastikan zat aditif pada makanan yang kita gunakan ini tidak berbahaya, makanya ada yang namanya adalah ADI atau acceptable daily intake. Jadi berapa jumlah asupan ataupun kemampuan seseorang untuk mengkonsumsi tersebut. Dan ini, ADI ini tidak sama setiap orang, akan berbeda-beda. Tetapi ADI ini akan ditentukan oleh BPOM atau Balai Pemeriksa Obat dan Makanan. Efeknya apa? Nah, kalau kita terlalu banyak menggunakan zat aditif pada makanan, yang pasti pertama kali adalah sakit perut, batuk, pilek, muntah, gatal-gatal, ya, ruam, atau setelah kita konsumsi ada zat-zat aditif yang lain sehingga kita nanti akan terganggu dalam proses pencernaan dan lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda pernah merasakan sakit perut atau diare mual atau kembung setelah makan suatu makanan? Anda pergi jajan di warung atau di mana gitu, tiba-tiba Anda sakit perut, ya, diare atau kembung perutnya setelah mengkonsumsi sesuatu makanan. Nah, apakah pernah terjadi? Pasti, ya, pasti kita pernah terjadi semuanya orang. Nah, kalau jika iya, pasti ada hal yang disebabkan adalah yang dinamakan intoleransi makanan, ya. Jadi, intoleransi makanan ini adalah salah satu gangguan pencernaan yang diakibatkan
oleh saluran pencernaan yang tidak dapat mencerna makanan dengan baik. Ya, jadi di tubuh kita ada memang yang tidak bisa dicerna, ya. Dan itu juga tidak semua orang satu-satu, dan ada beberapa orang yang memang memiliki penyakit ini, ya. Nah, gejala intoleransi makanan ini adalah salah satunya adalah penyakit yang seperti IBS. IBS itu adalah intolerance bowel syndrome, ya. Atau ada juga penyakit lain, pankreatitis, penyakit celiak dan lainnya. Ini adalah penyakit-penyakit tapi jarang terjadi. Hanya terjadi satu dari 100 gejala yang terjadi, ya. Jadi kekurangan enzim pencernaan ini adalah salah satu contohnya adalah intoleransi laktosa. Jadi ada yang memang tidak bisa memakan laktosa. Ada yang misalnya anak-anak itu ada yang tidak bisa minum susu. Dia nggak bisa minum susu. Ketika minum susu dia muntah. Ada, ya. Ada juga yang zat aditif seperti pewarna, perasa tambahan, atau pengawet makanan. Ada orang yang tidak bisa menerima. Jadi ketika dia makan sesuatu hal, contohnya misalnya kerupuk yang berwarna merah sekali, dia makan, ketika dia makan dia akan muntah. Atau dia akan sakit perut. Ya. Nah, ujungnya apa? Akan terjadi keracunan makanan. Ini sering terjadi, ya. Dan ada hal lain, gejala intoleransi makanan ini akan bisa orang stres berat, ya. Atau juga dia punya riwayat-riwayat tentang operasi saluran pencernaan. Nah, ini sering terjadi pada gejala-gejala intoleransi makanan, ya. Jadi saya cerita sedikit tentang intoleransi makanan sebelum kita masuk ke bahan tambahan makanan. Karena efeknya adalah nanti kenapa bisa terjadi muntah, kenapa bisa terjadi ketidaksesuaian dan sebagainya. Nah, umumnya, orang yang memiliki intoleransi makanan dapat mengalami gangguan pencernaan. Nah, ketika orang mengkonsumsi makanan seperti keju, yogurt, gandum, kopi, buah-buahan, madu, dan lainnya, setelah dia konsumsi, dia sulit tercerna oleh tubuh. Setelah dia makan, dia sakit perut. Perutnya kembung, mual, diare, ujungnya sembelit. Ya. Nah, ini sering terjadi yang disebabkan oleh intoleransi makanan. Nah, sebenarnya sekarang kita coba lihat lagi. Apa sih bedanya antara alergi makanan dan intoleransi makanan? Jadi, alergi makanan dan intoleransi makanan itu berbeda. Ya. Kalau alergi itu disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang berlebihan terhadap makanan. Jadi kekebalan tubuh seseorang. Jadi ada orang yang tahan makan udang itu sampai 3 kilo sampai 4 kilo. Ada orang yang cuma makan udang satu aja, dia sudah gatal. Tapi tidak semua orang itu akan alergi, ya. Nah, berbeda dengan intoleransi makanan, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh dalam mencerna suatu bahan pangan. Jadi misalnya kita makan sesuatu, tetapi tubuh kita tidak mampu untuk mencerna bahan pangan tersebut. Nah, itu yang dinamakan adalah intoleransi makanan. Jadi kalau alergi ini memang kekebalan tubuh kita. Tapi kalau intoleransi makanan bukan kekebalan, tetapi adalah ketidakmampuan tubuh dalam mencerna suatu bahan pangan. Ya, itu yang membedakan antara alergi dan intoleransi makanan. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, jadi kalau intoleransi itu gejalanya hanya gangguan pencernaan, muncul ketika makanan intoleransi itu dikonsumsi terlalu banyak, dan ini terjadinya setelah beberapa jam. Jadi masuk ke dalam tubuh sudah mengolah, ternyata dia tidak sanggup mengolah, dan ini terjadi intoleransi makanan. Dan ini tidak berbahaya, tidak terlalu berbahaya. Tetapi kalau alergi, ini makanannya dapat menimbulkan gejala gatal, sesak napas, ya, dapat muncul walau sedikit. Jadi kita makan sedikit saja tapi saya alergi, itu akan muncul langsung. Ya, berbeda dengan intoleransi. Intoleransi ini terlalu banyak makannya, jadi dia tidak bisa menerima. Tetapi kalau ini sedikit saja, dia sudah langsung dapat. Nah, kemudian alergi ini munculnya dalam waktu singkat. Jadi langsung dia dapat. Ya.
Nah, sangat berbahaya dan ini juga ada beberapa kasus yang terkena alergi itu akan kehilangan nyawanya. Ya, jadi meninggal dan sebagainya gara-gara alergi ada, ya. Nah, solusinya apa? Yang pertama adalah kenali makanan yang Anda makan. Dan jangan mengkonsumsi terlalu banyak. Makan secukupnya, ya. Kemudian usahakan baca petunjuk makanan. Kenapa saya bilang usahakan baca petunjuk makanan? Saya masak nasi kok dipakai pakai petunjuk lagi, kan gitu ya pertanyaannya ya. Nah, baca petunjuk makanan ini adalah kalau Anda membeli makanan-makanan yang siap saji, ya. Ada beberapa makanan yang harus didiamkan dulu dan juga ada makanan yang tidak bisa kita gunakan langsung, ya. Tidak langsung kita bisa gunakan gitu ya. Ada beberapa bahan pangan, ya. Oke. Nah, sekarang supaya nggak tidur, saya coba lagi ya. Pakai GoMenti ya. Kita masuk ke menti.com lagi. Saya stop dulu share screen-nya. Semoga masih ada ya. Ini belum tidur kan semuanya kan? Masih online ya? Belum, Pak. Masih, Pak. Pak. Belum, Bapak. Masih semangat, Pak. Semangat. Masih pagi. Pak. Oke, baik. Sekarang saya coba masuk ke Menti lagi. Nanti silakan Anda menjawab ya. Saya ingin coba dulu ya. Silakan di slide saya. Silakan buka di menti.com, gunakan kodenya 8539496. Ya. Apa saja yang Anda ketahui tentang pemanis buatan? Ya. Jadi ini yang walaupun ada yang udah manis, jangan nggak jawab ya, tetap dijawab. Spesialis. Kok bisa dari bacaan? Bisa lagi. Dispen juga sama kayak Krisnamis. Oke, silakan dijawab. Silakan dijawab apa saja yang Anda ketahui tentang pemanis buatan. Ya, silakan Anda akses di www.menti.com. Kodenya 8563496. Oke. Ada 2 orang yang jawab ya. Oke. Baik. Oke. Ya, jadi oke, saya tunggu ya jawabannya. Baru 12 orang yang sudah menjawab. Silakan jawab kok. Kalau salah juga nggak apa-apa. Yang penting dijawab. Mohon maaf, Pak. Ya, Apakah kodenya bisa diulang? bisa 8563496. 8563496. Bisa ya? Oke. Kita tunggu jawabannya ya. Oke, sudah banyak nih yang jawab.
Gak usah panjang-panjang jawabnya. Yang simpel aja, yang Anda ketahui tentang pemanis. Pemanis buatan itu apa? Udah, ya. Oke, kita tunggu beberapa lagi jawabannya. Baru 25 orang dari 36 orang. Paling tidak ada yang menjawab sekitar 30-an. Ya, oke. Ada beberapa yang sudah jawab, ya. Ini jangan dijawab karena saya sudah manis tapi saya nggak bisa jawab, ya. Jangan jangan seperti itu ya. Oke. Silakan, ada lagi. Oke, kita tunggu ya jawabannya ya. Silakan jawab yang belum jawab. Masih ada yang mau menjawab atau tidak? Oke, ya, sudah masuk lagi. 2 orang lagi. Silakan menjawab. Oke, baik. Yang belum menjawab silakan menjawab ya. Saya akan jawab ya. Apa saja yang Anda ketahui tentang pemanis ya. Nah, ada yang jawab adalah pemanis adalah proses kimiawi ya. Ada pemanis adalah pengganti gula secara alami ya. Menyebabkan penyakit diabetes. Ya, benar. Ya. Pengganti gula yang dihasilkan oleh proses kimiawi. Oke, sudah tadi penambah rasa manis pada makanan dan minuman. Oke. Kemudian apalagi ya? Ini ada yang jawab. Kebanyakan dagang pemanis. Oke. Sebagai pemanis atau pengganti gula alami. Ya, ya. Kalau gula memang itu bukan yang buatan, tapi memang yang alami. Ya, pengganti gula, benar. Pemanis buatan itu adalah pengganti gula. Nah, ada yang jawab sari manis, benar ya. Ini yang saya tunggu nih. Jawabannya adalah sari manis. Atau ada nama lain yang mau menjawab? Kalau resikonya sudah pasti, salah satunya adalah diabetes, ya. Oke, ada lagi yang mau ini? Oke, tidak ada. Tapi umumnya Anda mungkin sudah tahu secara umum, ya, bahwa kelebihan gula akan menyebabkan diabetes salah satunya ya. Jadi kalau pemanis buatan itu ada sangat banyak. Kita coba lihat ya. Oke ya, saya stop ya mentinya ya. Baik. Oke, kita masuk ke share screen lagi. Baik. Screen saya udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Sebentar ya, saya share lagi. BTP. Oke. Baik. Jadi tadi kita udah jawab ya, apa saja yang Anda ketahui tentang pemanis buatan. Nah, ini dia jawabannya. Ya, ada yang jawab nggak tadi? Ada. Sari manis tadi ada yang jawab. Ya. Nah, jadi ada beberapa zat pemanis sintetik ya. Jadi selain gula, gula itu alami ya, bukan sintetik ya. Gula itu alami. Gula, tebu, bit ya, itu adalah alami. Nah, ini adalah zat pemanis sintetik. Contoh salah satunya adalah aspartam. Aspartam, siklamat, sakarin, natrium siklamat, sukrolos, asesulfam, sorbitol, sinitol, manitol, dan banyak sekali nama-namanya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah saya ada buat nih 200 kali, 500 kali, itu apa? Nah, sakarin itu dia bisa manis 500 kali lipat dari rasa gula yang normal. Anda bisa bayangin manisnya itu 500 kali. Jadi kalau Anda mau biasanya minum teh pakai cuma 2 sendok gula. Kalau pakai sakarin berapa banyak? Ada yang bisa jawab? Silakan kalau ada yang bisa jawab. Saya mau bikin teh, 2 sendok teh, masukkan ke dalam 1 gelas.
Kalau saya gunakan sakarin berapa banyak? Mungkin 1000, Pak. Berapa banyak? Kira-kira. 1000 sendok. 1000 sendok. Waduh, saya bisa mati. Seperempat sendok, Pak. Seperempat sendok. Seperempat. 4 sendok. 4 sendok berarti berapa banding? Satu sendok teh. Saya biasanya ini ya, perbandingannya ya, saya biasa bikin teh itu 2 sendok gula. Setengah sendok mungkin, Pak. Tapi kali ini saya nggak punya gula, saya yang punya sakarin. Berapa banyakkah sakarin yang saya gunakan? 3/4 Sepertiga sendok makan. teh, Pak. Sepertiga. 3 sendok teh. Ada lagi? Tadi ada yang setengah sendok. Ada lagi yang jawabnya? 3/4 sendok makan. 3/4 sendok makan. Ya. 250 mili. Satu pecahan gula batu. 1 pecahan gula batu. Ada lagi? Habis ya. Kayaknya setelah saya minum, saya langsung ke rumah sakit. Ya. Karena sakit gula langsung ya. Kenapa? Anda bayangin 500 kali dari gula yang biasa. Jadi kalau 1 sendok saya gunakan, sakarin itu, kalau saya pakai 1 sendok sakarin, 2 sendok, Pak. taranya itu 500 kali sendok. Jadi manisnya itu lebih manis sakarinnya 500 kali. Ya. Anda tahu gula ini nggak? Gula yang biasa diminum orang sakit diabetes. Tropicana Slim, Pak. Namanya. Diabetes ya. Tropicana Slim, Pak. Kan asli, Mbak. Ya, Tropicana Slim salah satunya. Itu dia gunakan adalah aspartam. 200 kali manisnya. Bubuknya sedikit, nggak sampai setengah sendok. Itu setara dengan 4 sendok. Ya, jadi nilainya sangat tinggi. Nah, ini biasanya mereka yang gunakan ini adalah perusahaan-perusahaan permen atau perusahaan-perusahaan makanan yang menggunakan yang dia buat secara banyak, ya. Jadi misalnya aspartam, kembang gula, ya dia pakai aspartam biasanya. Nggak mungkin dia pakai gula, rugi. Ya, siklamat, sakarin, natrium siklamat, atau permen karet, itu ada sorbitolnya. Kemudian permen-permen lain ada sinitolnya. Dia cuma taruh 1 sendok, tapi dia bikin 10.000 butir permen. Ya, jadi itulah perbandingannya. Jadi kalau tadi saya biasanya pakai 2 sendok gula, kalau saya pakai sakarin, kayaknya saya cuma seujung sendok deh. Itu juga udah lebih manis daripada 2 sendok tadi. Ya, itu perbandingannya. Nah, ini adalah zat pemanis sintetik. Zat pemanis sintetik ini kalau bisa Anda hindari. Kenapa? Karena nanti adalah Anda akan berurusan dengan sakit gula. Ya, jadi diabetes meletus. Ini sangat berbahaya. Ya, diabetes meletus ini kalau Anda luka sedikit ya harus dipotong. Kelamaan potong tangan, potong semuanya, terakhir habis yang dipotong, nggak ada lagi yang dipotong, kemudian selesai, ya. Nah, jadi ini adalah beberapa zat pemanis sintetik yang sering digunakan dan ini boleh digunakan, tetapi dengan komposisi tertentu, ya, ada batas-batas tertentunya untuk pemanis sintetik, ya. Masing-masingnya berbeda-beda, tapi umumnya kalau kita mau yang paling manis belinya sukralus, ya. Kalau Anda biasanya di kafe-kafe atau apa itu mereka bikinnya pakai gula cair, itu sukrosa, ya. Atau dia beli lagi sakarin, ada juga aspartam juga ada. Biasanya rasanya itu lebih pahit. Setelah Anda makan, ada rasa pahit yang ada di mulut Anda. Ya, itu adalah zat pemanis sintetik. Ya. Oke, baik. Nah, selain itu ada zat pemanis alami. Ini yang kita gunakan. Sebaiknya Anda gunakan zat pemanis alami. Namun ya kalau untuk bisnis pasti orang akan gunakan pemanis sintetik. Tapi Anda usahakanlah gunakan zat pemanis alami. Ya, seperti madu, ya, gula aren, stevia. Ada yang tahu stevia? Tahu, Pak. Daun ya, stevia itu. Daun. Ya, daun stevia itu sangat manis. Juga gula kelapa, gula jagung dan sebagainya. Ada banyak yang lain. Beet ya, beet satu lagi. Tapi beet di Indonesia itu tidak ada. Ya, tumbuhnya di Eropa dan sebagainya. Oke, ini adalah zat-zat pemanis alami.
Nah, apa perbedaannya antara pemanis alami dan pemanis buatan? Nah, pada suhu tinggi, ya, pada suhu tinggi bisa terurai kalau yang alami. Jadi dia bisa mengurangi, terurai dia, dan memiliki kalori yang sangat tinggi. Dan rasanya juga manisnya ya manis normal, tidak ada manis seperti aneh-aneh atau lain. Yang pasti harganya lebih mahal dan ini lebih aman dikonsumsi oleh manusia, ya. Jadi kita lebih aman menggunakan pemanis alami. Nah, bagaimana dengan pemanis buatan? Apakah boleh? Boleh, tetapi cukup stabil bila dipanaskan. Jadi dia kalau kita panaskan dia stabil dia. Makanya orang membuat permen itu pakai pemanis buatan. Dia nggak pakai gula. Ya, kemudian memiliki kalorinya rendah, ya, seperti Tropicana, ya. Berasa manis sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali yang seperti saya katakan tadi, aspartam, ya, siklamat dan lain-lainnya. Dan harganya juga sangat murah. Ya, sebagian dapat berpotensi karsinogenik. Ya, karsinogenik ini adalah penyebab kanker. Dan kalau Anda gunakan terlalu banyak dosisnya, ini akan menyebabkan kanker. Kalau usah jauh, Anda sehat tapi Anda pakai Tropicana Slim. Sebaiknya Anda gunakan gula alami. Kenapa? Tropicana Slim didesain hanya untuk orang-orang yang penyakit diabetes atau tidak bisa menggunakan gula. Ya, Anda sehat walafiat tapi menggunakan menggunakan Tropicana. Jadi fungsi pankreas yang bekerja secara normal bisa juga tidak bekerja lagi secara normal. Ya, jadi hati-hati. Kalau nggak sakit, mendingan nggak usah gunakan. Nah, itu saran ya. Oke. Baik, kita next ya. Ciri-ciri pemanis buatan. Gampang sebenarnya kalau kita makan sesuatu itu, kita mau tahu dia itu pemanis buatan atau tidak. Ya. Yang pertama adalah rasanya manis pekat. Kalau itu buatan. Dan ada rasa pahit yang tertinggal di dalam mulut kita. Dan tenggorokan menjadi kering. Ya, jadi ini juga salah satu ciri-ciri pemanis buatan kalau kita makan, ya. Nah, banyak yang lain, zat-zat tambahan yang lain yang digunakan sebagai salah satu untuk memperpanjang masa simpan, pemanis dan lain-lainnya. Umumnya itu adalah tenggorokan kita menjadi kering. Ini sering terjadi, ya. Oke. Baik, kita lanjutin ya ke zat pengasam atau zat yang mengandung asam. Nah, ini biasanya adalah untuk produk-produk seperti pickle. Ya, dibuat untuk produk pickle. Ada asam asetat, kalium asetat, asam laktat, asam malat. Ini ada sebenarnya kalau untuk produk-produk yang alami ini ada di buah-buahan. Ya, asam malat, ya, asam fumarat, ini ada. Asam sitrat di jeruk nipis, asam tartat, asam fosfat, asam adibat dan lain-lainnya. Ini ada banyak di buah-buahan yang lain. Tetapi juga banyak yang digunakan dalam bentuk bahan-bahan kimia. Ya. Nah, kalau yang alami apa? Saya katakan tadi, jeruk nipis, ya, asam jawa, belimbing wulu, cuka dan lain-lainnya. Biasanya orang menggunakan ini adalah untuk mengolah ikan misalnya, supaya tidak bau amis. Dia gunakan jeruk nipis, ya, makanya muncul ya sabun cuci tangan, cuci piring itu pakai jeruk nipis, ya, supaya salah satunya adalah untuk melewatkan itu lemak-lemak dan sebagainya, dan juga tidak bau supaya tidak amis dan sebagainya. Ini adalah salah satu zat-zat pengasam alami ya yang sering digunakan di dalam pengolahan ataupun bahan-bahan pangan juga ya. Nah, ini yang zat penjernih larutan ya. Ini biasanya digunakan baik di air, kemudian baik di tempat yang lain. Tetapi banyak sekali saat ini orang menyalahgunakan zat penjernih larutan ini, ya. Zat pemutih atau asam askorbat, ini vitamin C ya, asam askorbat, aseton peroksida, kalium bromat, ya dan sebagainya. Itu yang dinamakan adalah yang tergolong di dalam zat pemutih. Nah, biasanya zat pemutih ini digunakan untuk memutihkan salah satu contohnya misalnya beras. Tepung beras itu kan kalau kuning dia biasa ditambahkan asam askorbat. Jadi salah satu penelitian saya yang pernah saya lakukan dulu ketika S1 itu adalah memutihkan tepung, ya. Mungkin saya nggak tahu di Singaraja ada nggak ya itu tepung rose bran, ada ya? Ada, Pak. Ada ya, Ada, Pak.
Udah ya. Nah, saya dulu pernah bikin itu beras, saya putihkan seperti sama persis dengan rose bran. Tapi rose bran itu dia sudah menggunakan bahan kimia lain. Tapi saya menggunakan adalah asam askorbat waktu itu. Nah, itu salah satu penelitian saya, bagaimana cara memutihkan produk bahan pangan dengan menggunakan salah satu bahan kimia tapi aman. Ya, jadi itu asam askorbat, vitamin C ya. Nah, ada lagi yang lain. Ada bisa pakai tawas, kaporit, HCl, TCCA klorin, trusi dan sebagainya. Tapi ini semua biasanya digunakan pada air ya, tapi tidak untuk bahan pangan. Kalau tawas pasti semua orang pasti tahu ya. Ini ada tawas, ini tawas ya. Kemudian ini ada klorin ya, untuk air ya biasanya di kolam renang dia gunakan klorin. Kemudian ada trusi ya, itu juga digunakan dalam beberapa bahan pangan. Tapi ada beberapa memang tidak boleh kita gunakan dalam bahan pangan karena dia dianggap zat beracun dan sebagainya. Nah, baik kita coba lihat lagi zat pewarna makanan. Nah, satu hal kalau Anda lihat kerupuk yang warnanya menarik sekali, warnanya merah menyala, kuning menyala, biru menyala, ya, hati-hati, itu adalah zat pewarna sintetis. Jadi pewarna makanan yang banyak digunakan dalam industri kuliner adalah salah satunya adalah untuk memperindah. Jadi kalau anak-anak tuh lihat makanannya cantik banget, sirupnya merah banget. Ya, itu sebenarnya adalah perlu dicurigai. Warna-warna cerah tersebut adalah memang menarik, memang memanggil si konsumennya. Tetapi itu adalah tidak baik atau berbahaya untuk dia sendiri. Kenapa? Dia adalah zat pewarna yang tidak diizinkan. Banyak sekali. Salah satu contohnya adalah zat pewarna yang digunakan adalah zat sintetik untuk baju misalnya, untuk tekstil misalnya ya. Lalu apa bahayanya kalau kita makan, kalau kita konsumsi? Ya, kita coba lihat apa bahayanya. Nah, sebelum kita masuk kita lihat BPOM RI nomor 37 tahun 2003 sudah mengeluarkan bahwa tentang BTM atau bahan batas minimum penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi semua bahan tambahan pangan itu ada standarnya. Nanti bisa dilihat kalau yang perlu berapa standarnya. Saya nggak hafal semua, tapi bisa dilihat di Balai POM. Di BPOM, klik aja di Google, ada BPOM RI nomor 37 tahun 2013. Semuanya sudah ada. Nah, contohnya misalnya adalah kurkumin. Kurkumin ini adalah kunyit, ya, kunyitnya. Ini ada riboflavin, kemudian ada karmin, ya. Dan ada ekstrak koksinel. Koksinel ini adalah Itu namanya binatang. Jadi ini adalah koksinel ini binatang yang saya nggak tahu itu namanya apa. Kalau mungkin tiap daerah berbeda-beda. Warnanya merah tapi hitam-hitam tapi seperti kumbang. Ya, koksinel namanya. Ya. Kemudian ada klorofil, karamel, karbon tanaman, beta karoten, dan lain-lainnya. Ini adalah bahan-bahan yang salah satu bahan tambahan pewarna yang diperbolehkan, ya, yang diizinkan. Kalau yang lain nggak boleh, ya. Boleh, tapi dengan standar minimum atau ada standar yang diizinkan oleh Balai POM. Nah, ini dia pewarna sintesis, ya. Nah, pewarna sintesis ini yang diperbolehkan ada batasnya. Seperti misalnya tartrazin, ya, warnanya kuning, quinolin, kuning VSCV, karmoisin dan sebagainya. Ini banyak sekali. Tapi kalau Anda bisa bayangkan, Anda memakan makanan yang menggunakan pewarna pakaian. Pakaian Anda itu misalnya bajunya putih, kemudian Anda kasih warnanya kuning atau hijau. Anda cuci berkali-kali, tapi bajunya nggak hilang warnanya ya, tetap warnanya hijau atau kuning. Anda bisa bayangkan Anda makan makanan yang menggunakan pewarna sintetis atau pewarna pakaian. Bagaimana kondisinya ketika berada di dalam perut Anda? Ya, baju aja yang dicuci setiap hari atau dicuci setiap mingguannya tidak hilang warnanya. Anda bisa bayangkan ketika Anda makan pewarna tekstil masuk ke dalam tubuh Anda dan itu dicuci oleh usus Anda, apakah itu juga bersih? Ya, artinya adalah
hati-hati ketika Anda memilih makanan, terutama adalah pewarna dalam bentuk pewarna sintesis, ya. Tuh. Anda bisa bayangin sendiri. Nah, pewarna makanan yang sangat berbahaya itu adalah rodamin B. Ini banyak sekali di pasaran. Ya, lihat es manis ya, dia tambahin pewarna, itu sangat berbahaya. Siret nomor 9, food red nomor 15 dan lain-lain. Pewarna ini Anda bisa makan, tetapi akan menyebabkan kanker atau yang dikenal dengan karsinogenik, ya. Kemudian ada lagi yang warna kuning, methanol yellow. Ini adalah salah satu pewarna sintetik berbentuk serbuk. Ini sering sekali digunakan. Warnanya sangat cantik, sangat cerah sekali. Dan ini dia larut di dalam air dan juga alkohol. Harganya juga sangat murah, tetapi sangat berbahaya. Biasanya digunakan adalah untuk pewarna-pewarna tekstil. Anda bayangin, untuk pewarna baju Anda makan. Ya, kemarin saya udah pernah ceritain bagaimana ketika Anda minum teh setiap hari, tapi disaring dengan saring teh. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda makan makanan yang pewarnanya sangat tinggi disaring dengan ginjal, ya, dan Anda kan nggak ganti ginjal setiap tahun, ya. Nah, itu yang harus Anda pikirkan ketika Anda menggunakan atau memakan makanan-makanan yang memang memiliki kandungan warna yang sangat menyolok, ya. Nah, ini adalah pewarna alami. Nah, ada juga pewarna alami. Jadi kalau Anda mau gunakan pewarna, gunakanlah pewarna alami semaksimal mungkin. Salah satunya daun suji, daun pandan, buah bit, kemudian ada kunyit, gambir, dan lain-lainnya. Dan ini ada pewarna alami, ya, sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan ini adalah pewarna sintetis. Ya. Oke. Kemudian ada lagi pengembang adonan. Ya, kita masuk ke pengembang adonan. Nah, pengembang adonan ini adalah salah satunya adalah soda kue atau dikenal dengan natrium bikarbonat atau juga dikenal dengan ragi instan. Ya, ada juga TBM atau untuk salah satu bahan yang ditambahkan untuk memperbaiki tekstur kue. Jadi kue ini tidak mau mengembang ditambahkan dengan TBM. Atau ada juga namanya obalet atau penstabil adonan dan lain-lain. Banyak sekali zat-zat tambahan yang digunakan untuk menambahkan di dalam satu bahan pangan sehingga bahan pangan itu menjadi sempurna. Tapi hati-hati, ada yang alami dan juga ada yang sintetis. Jangan lupa, gunakan selalu adalah bahan-bahan yang alami. Nah, kalau tadi pengembangnya adalah pengembang menggunakan bahan kimia semuanya. Nah, ada yang alami, ada air lemon, cuka, putih telur, ragi, dan lain-lainnya. Ini bisa menggantikan pengembang-pengembang yang non-alami atau yang dikatakan adalah sintetis. Baik, nah satu lagi, ini ada zat pengawet. Ya, jadi zat pengawet ini adalah salah satunya adalah asam benzoat. Ini sering sekali digunakan di dalam sirup misalnya. Ya, sirup digunakan asam benzoat, kemudian saus, kemudian lain-lainnya. Asam sitrat, kemudian ada juga sulfur dioksida, ya. Ada lagi asam proplanat atau sorbates atau boraks. Nah, boraks ini yang paling berbahaya, hati-hati. Ya, jadi sering borak ini digunakan pada ikan biasanya, ya. Ini yang paling salah satu hal yang paling disayang sekali, orang menggunakan borak itu salah pada tempatnya. Jadi dia gunakan untuk mengawetkan ikan menggunakan boraks, ya. Kemudian Anda makan Anda makan sama borak, ya. Nah, ya secara otomatis Anda juga akan makan borak, ya. Itu sangat berbahaya dan itu akan menyebabkan karsinogenik di dalam tubuh, ya. Nah, ini sering terjadi tetapi tidak baik untuk makanan, ya. Ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk makanan dan ada juga yang tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, zat pengawet alami. Ya, kalau tadi yang tidak alami, ya, kalau ini adalah yang alami. Anda bisa gunakan garam. Garam, gula, cuka, bawang putih, kayu manis, keluak, ya, daun gambir, dan sebagainya. Ini adalah zat-zat pengawet alami yang sudah digunakan sejak zaman dulu. Ya, orang mau awet ikannya pakai garam.
cuma males pakai garam. Garam ngabisinnya adalah sampai 3-4-5 kilo. Tapi borak cuma 3 sendok doang. Ya, tapi berbahayanya sampai seumur hidup. Gula, ya, gula ini juga sebagai bahan pengawet. Semakin tinggi kadar gula dalam bahan pangan, itu mikroba juga nggak bisa hidup. Ya, semakin tinggi cuka yang kita gunakan dalam proses pengawetan bahan pangan, mikroorganisme juga nggak bisa hidup. Dan seterusnya. Dan penggunaan bawang putih, kayu manis, daun gambir, dan lainnya juga sama seperti salah satu zat-zat pengawet alami. Oke, baik. Terima kasih. Itu bahan saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Saya persilakan mungkin pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan yang mau bertanya siapa? Boleh di raise hand atau mau langsung? Ya Pak, saya Septayahnan. Oke, silakan. Ini siapa tuh? Saya Pak, Ahan ya? Ya, Pak. Septayahnan. Oke, silakan. Ya, besok. Pertanyaannya yaitu, apabila kita mengkonsumsi zat adiktif terlalu banyak, zat adiktif alami terlalu banyak, itu akan mengakibatkan apa, Pak? Alami ya? Ya. Oke. Terlalu banyak. Oke, ada lagi yang lain? Pak, mohon para. Silakan, Kadek. Siapa nih? Kadek ya? Kadek bagus ya? Saya, Pak. Mohon, Pak. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Udah bagus dulu ya. Jika kandungan gula suatu, misalnya kan ada kayak manisan apa namanya, yang sakit tenggorokan bisa hilang. Apakah digunakan gula sintetis apa gula alami, Pak? Oh, maksudnya itu permen yang ini ya? Yang tenggorokan gitu ya? Yang Oke. Apakah menggunakan? Oke, yang lain satu lagi atau? Saya, Pak. Oke, silakan. Rodial. Satria, Pak. Ya, silakan Rodial. Saya izin bertanya mengenai intoleransi makanan, Pak. Oke. Tadi di slide Bapak kan bahwa ada beberapa orang yang mengalami intoleransi makanan. Salah satunya buah-buahan. Kurang jelas. Bagaimana cara mengatasi kekurangan nutrisi pada orang-orang yang mengalami intoleransi makanan? Kan mereka tidak bisa mengkonsumsi buah-buahan contohnya, Pak. Oke. Bagaimana? Ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, kan ada gula untuk diabetesol. Kenapa gula itu tidak berbahaya, Pak? Padahal gula itu juga termasuk gula yang manis. Terima kasih. Tadi siapa yang jelaskan? Ya. Ayu Ningsih, Pak. Iya, dia. Izin bertanya, Pak. izin bertanya Pak. Masih bertanya tidak, Pak? Satu lagi pertanyaan, Pak. saya lupa. Saya Pak Muhammad Farhan. Satu lagi pertanyaannya, nanti kita lanjut Izin lagi bertanya, ke Pak. sesi berikutnya. Silakan. Muhammad Farhan ya, Pak. Ya, boleh, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak, kan zat adiktif itu biasanya untuk mengawetkan, memberi warna. Nah, tapi ada juga nih Pak yang berasumsi bahwa zat adiktif itu bisa untuk atau mempertahankan nilai gizi. Nah, pendapat Bapak terhadap asumsi tersebut bagaimana? Dan apabila asumsi tersebut benar, kira-kira apa saja zat adiktif yang dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab dulu ya, nanti saya lupa nih pertanyaannya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Nah, tadi pertanyaan apabila apabila mengkonsumsi makanan yang zat adiktif alaminya terlalu banyak, apakah ada efek atau tidak? Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau sesuatu makanan yang alami, umumnya efeknya itu tidak terlalu berat dibandingkan dengan yang sintesis. Ya, salah satu misalnya contohnya, ya, Anda menggunakan bahan aditif yang terlalu banyak, misalnya Anda gunakan jeruk nipis. Kalau terlalu banyak Anda sakit perut, tapi Anda juga cepat sembuhnya.
Nah, tetapi kalau Anda gunakan bahan pangan yang Anda gunakan bahan tambahannya non alami ataupun sintesis, itu ya bisa Anda gunakan berlebihan, tetapi nanti efeknya adalah ke tubuh Anda. Yang tidak menariknya adalah efeknya itu larinya adalah ke karsinogenik atau munculnya penyebabnya kanker dan sebagainya. Ya, jadi biasanya kalau yang alami itu masih bisa ada toleransinya. Jadi kalau ditanyakan ada efek ada, tetapi tidak terlalu berat dibandingkan dengan sintesis. Ya, jadi boleh ya, tapi nanti bisa dibarengi dengan makanan-makanan lain sehingga dia bisa lebih netral dan sebagainya. Ya, gitu ya jawabannya ya, Septa ya. Kemudian tadi Ya Pak, terima kasih Pak. oke, baik. Tadi Kadek Bagus masalah permen ya. Oke. Nah, pertanyaannya tentang permen. Nah, apakah permen yang menyegarkan tenggorokan dan sebagainya itu menggunakan pemanis buatan? Ya. Nah, pada umumnya semua permen dia menggunakan pemanis buatan. Namun konsentrasinya itu yang dikurangi. Kalau untuk beberapa obat-obatan yang digunakan untuk penyegar tenggorokan, umumnya dia akan gunakan itu adalah ada minnya, ada zat lain yang dia tambahkan. Tetapi bukan rasa manisnya yang dia tonjolkan, tetapi adalah rasa zat tambahan yang diinginkan. Ya, misalnya kloridnya, Cl-nya dia tambahkan sehingga bisa menyegarkan tenggorokan. Utamanya biasanya orang namakan min ya. Rasa min, biasanya min. Nah, kalau yang alaminya itu pakai daun min. Ya, minum teh pakai daun min. Itu kebiasaan orang Maroko biasanya. Ya, itu salah satunya ya. Jadi dia gunakan tetapi kandungannya itu tidak bukan itu yang utama. Ya, jadi dia gunakan adalah tergantung dari untuk apa permen itu sendiri. Jadi misalnya untuk melegakan tenggorokan, dia akan tambah bahan-bahan zat-zat komponen yang bisa melegakan si tenggorokan kita, ya. Jadi itu jawabannya. Nah, tadi ada lagi. Ya, makasih Pak. Terima kasih, Kadek Bagus. Kemudian ada tadi dari Rodial, apakah intoleransi makanan? Bagaimana solusi tentang ini apa tadi ya? Jelasnya ya. Mengenai intoleransi makanan ya. Kekurangan gizi. Ya. Kekurangan gizi. Jadi kalau kita kekurangan gizi, bagaimana solusinya ya? Gizi, Pak. Ya. Jadi gini, intoleransi makanan itu adalah sebenarnya bagaimana tubuh kita tidak bisa menerima. Ya, jadi kalau kita terjemahkan itu adalah intoleransi makanan itu adalah kita makan terlalu berlebihan. Ya, jadi terlebih, jadi tubuh kita tidak bisa menerima dengan kondisi itu terlalu banyak. Itu intoleransi. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang memang penyakitnya unik ya, misalnya tidak bisa mengkonsumsi susu misalnya ya, salah satu contoh ya. Ada orang yang tidak bisa minum susu, biasanya dia bisa makan yogurt. Ya, jadi ada beberapa kasus dalam kesehatan, biasanya anak-anak yang tidak bisa minum susu itu dikasih yogurt. Yogurt itu kan bahan dasarnya juga susu. Ya. Nah, tadi juga sama, yogurt itu juga nanti ada yang ditambahkan dengan buah, ada tambahan yang lain. Nah, itu bisa menjadi salah satu pengganti dari memang kalau ada hal-hal ataupun orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi dengan baik terhadap sesuatu makanan. Jadi bisa dicari dengan makanan penggantinya, ya. Atau contoh lain ya, misalnya orang yang kena diabetes, dia nggak bisa makan nasi. Bukan nggak bisa, bisa aja, tapi karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi. Dia akan makan beras-beras misalnya beras analog atau beras sintesis atau beras sintetiknya ya, jadi beras yang berbahan dasar yang memiliki kalorinya rendah ada ya, atau beras hitam. Dia makan dengan kalorinya yang rendah sehingga dia bisa makan nasi seperti biasa, tapi itu bukan nasi. Bukan nasi beneran. Ada juga yang misalnya orang yang intoleransi terhadap udang misalnya. Dia tidak bisa makan udang tapi dia pingin banget udang. Ada dijual, namanya adalah udang analog. Udang itu terbuat dari tepung. Mirip sekali, dia buat persis sama seperti udang. Yang dinamakan adalah udang analog. Nah, itu banyak, itu diversifikasi bahan pangan yang bisa menggantikan untuk orang-orang yang terkena intoleransi makanan. Ya, kira-kira seperti itu ya jawabannya ya. Ya.
Ini pada freeze nih. Suara saya. Akibat intoleransi. Saya tidak begitu jelas nih dengar suaranya. Oke, baik. Nanti kita ini lagi. Baik, kemudian tadi ada Dia Ayu tentang apa ya tadi pertanyaannya? Gula diabetes ya? Iya Pak, gula diabetasol. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa dengan gula diabetasolnya? Kenapa? Gula ini kan juga manis Pak. Kenapa dia dibolehkan untuk para diabetes yang yang Oke. memiliki penyakit diabetes? Ya, jadi tidak hanya gula diabetasol, tapi ada banyak gula-gula lain ya yang sejenis merek-merek lain itu memang sengaja dibuat untuk yang memiliki penyakit gula ya. Jadi kalau yang penyakit gula makanya sukrosa, sukrosa itu tidak bisa diolah di pankreasnya. Jadi sebenarnya orang yang sakit gula ini kan permasalahannya adalah dia tidak bisa mengurai. Gula yang ada di dalam tubuhnya tidak bisa diurai ya. Dan diurai itu adalah dengan menggunakan insulin. Ya, insulin itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, dia tidak bisa diurai oleh tubuh kita karena ada satu bagian yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah tubuh kita untuk menghasilkan insulin untuk mengolah si gula itu. Nah, si gula diabetasol ini tidak perlu diolah lagi, dia bisa langsung bypass. Nah, itu salah satunya contoh. Kenapa gula ini boleh? Jadi, umumnya gula-gula yang dibolehkan oleh bukan dibolehkan sih aman ya, tapi dalam kondisi tertentu untuk orang-orang yang berpenyakit, orang yang mengidap diabetes itu memang didesain khusus untuk gula tersebut bisa langsung tanpa proses insulinnya ya. Jadi memang berkalori rendah biasanya. Umumnya adalah gula-gula yang berkalori rendah ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya sama itu tidak hanya satu merek gula di batas apa merek yang lain juga hampir sama dan umumnya adalah untuk gula-gula yang orang yang berpenyakit diabetes. Ya. Oke dia. Berarti Pak, kadar gula diabetasol itu lebih rendah daripada kadar gula yang biasa kita konsumsi? Ya. Kalorinya rendah. Oh, kalorinya. Baik, Pak. Ya, kalorinya rendah. Terima kasih, Pak. Nanti kalau mau iseng-iseng boleh lihat kalau punya gulanya, lihat gulanya, berapa kandungannya. Nanti beli gula yang punya packingnya, yang punya kemasannya, coba lihat berapa kandungannya. Tapi kenapa manisnya sama Pak ya? Ya, itu tadi. Jadi tingkat manisnya, jadi dia kan gula-gula untuk yang penyakit diabetes itu kayak gula aspartam, kan itu dia gulanya. Tadi 200 kali atau 300 kali dari gula biasa. Jadi prosesnya yang berbeda. Jadi sebenarnya adalah reaksi kimianya yang berbeda. Nah, memang manisnya berkali-kali, makanya jumlahnya sedikit. Ya kan? Kalau kan nggak mungkin pakainya 1 sendok kan? 1 saset ya, setengah sendok ya. Nah, sedikit dia pakainya. Ya, jadi memang manisnya bisa berkali-kali. Memang seperti aspartam yang saya tunjukkan tadi. Ya, jadi ada beberapa jenis gula ya. Salah satu ya kalau gula diabetasol itu kan mereknya, ya kan? Tapi kan bahan dasarnya itu kan bukan itu, tapi bahannya adalah aspartam, apa yang tadi ya kita munculin aspartam, kemudian siklamat dan sebagainya. Memang lebih dari rasa gula yang biasa, 200 kali, 100 kali ya. Jadi memang jumlah rasanya itu lebih manis dibandingkan dengan gula biasa, ya. Oke? Berarti selain mencegah diabetes, gula ini bisa untuk diet juga, Pak? Nah, jadi orang banyak suka bilangnya untuk diet. Tapi saya tidak pernah dapat penelitian tentang bahwa gula itu bisa untuk diet. Ya, tapi kalau mau dilihat, mungkin orang akan melihat dari jumlah kalorinya. Gula itu kan rendah kalori ya, rendah kalori. Sebenarnya kalau mau diet itu nggak harus pakai gula itu. Ya, olahraga yang teratur, makan yang cukup, ya tidur yang cukup dan tidak stres. Ya, itu salah satu obat diet yang paling mudah. Ya, ada juga yang obat dietnya adalah bikin stres setiap hari. Bisa. Ada juga yang bikin stres setiap hari tapi bisa jadi gemuk. Bisa. Kenapa? Makan terus. Nggak mikir lagi gitu ya. Sebenarnya kalau makan yang cukup dan olahraga yang cukup, saya pikir itu adalah kita juga bisa ideal. Ya, jadi tidak terlalu kurus dan tidak juga terlalu gemuk. Ya, kalau dibilang orang itu sebagai salah satu obat diet kayaknya enggak, tapi mungkin dia akan lihat dari jumlah kalorinya karena gula tersebut memiliki kalorinya yang rendah dibandingkan dengan gula yang lain. Tapi tadi tingkat kemanisannya yang sangat tinggi. Ya.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak, saya Renaldi mau menambahkan dikit pertanyaan dari Ayu, Pak. silakan mau dilanjut. Bagaimana kalau gula merah, Pak? Apakah aman bagi penderita diabetes, Pak? Kalau jika aman atau tidaknya, bisa tolong dijelaskan, Pak ya? Baik. Terima kasih. Ada beberapa peneliti mengatakan bahwa penggunaan gula merah itu aman, ya. Dan ada juga satu sisi penggunaan gula merah ini tidak aman dalam jumlah yang banyak. Kalau untuk diabetes umumnya memang orang menganjurkan menggunakan gula merah. Jadi kalau di Aceh ya, di Aceh itu orang minum kopi bukan pakai gula. Orang suka minum kopi tanpa gula atau pakai gula merah. Nah, kenapa? Orang kan suka bilang nih, minum kopi itu bisa sakit lambung. Ya, ternyata tidak. Minum kopi yang pure, yang asli, tanpa campuran, ekstraknya, itu tidak pernah sakit lambung. Nah, jadi kontradiksi ya. Nah, sama juga seperti tadi. Yang namanya gula, kalau orang kalau kita bilang sama orang sakit diabetes, itu nggak ada yang bisa makan. Ya, jadi kalau misalnya apakah gula merah itu aman? Ya aman, tapi tidak dalam porsi yang banyak. Ya, tapi secukupnya oke. Tapi kalau berlebih itu tidak baik. Ya, karena memang di dalam zat gula merah dan gula putih itu berbeda kandungannya. Sama-sama gula memang, sama-sama manis. Warnanya berbeda, ya, satu brown, satu white. Nah, yang brown ini memang ada tekstur-tekstur tertentu yang dia mengikat secara cepat secara kimiawinya. Ya. Atau juga biasa orang kenal dengan ada juga gulanya gula brownies. Ya, gula brownies, gula-gula yang berwarna-warna coklat dan sebagainya. Nah, tapi biasanya orang gunakan adalah gula aren. Dan gula aren ini lebih aman dibandingkan dengan gula putih. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada satu Saya ingin bertanya, Pak. Satu lagi ini punya Farhan, saya belum jawab ya. Tadi pertanyaannya kalau saya zat aditif dapat mempertahankan nilai gizi ya? Gimana tadi pertanyaannya? Ya Pak, dapat mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Ya, memang zat aditif, bukan zat aditif ya, mungkin zat-zat yang ditambahkan ke dalam bahan pangan ya, itu bisa meningkatkan nilai gizi. Tadi saya tadi ceritakan adalah salah satu misalnya telur ya. Telur itu ada yang ditambahkan sesuatu hal, bisa orang kenal dengan ini telur omega 3, ya kan? Ini telur omega 9 gitu ya. Atau susu omega 9 gitu ya. Nah, itu adalah zat yang ditambahkan. Zat yang ditambahkan ya bisa meningkatkan nilai gizi. Ingat tadi, definisinya adalah BTP, bahan tambahan pangan adalah sesuatu zat yang kita tambahkan ke dalam bahan pangan. Kita tambahkan ya, bukan kita yang lain ya, kita tambahkan. Yang seharusnya dia tidak ada, tapi kita tambahkan ke dalam itu. Bukan dia terbentuk sendiri, tetapi kita tambahkan. Nah, salah satunya saya tadi contoh telur misalnya. Nah, telur ada omega 3-nya. Dari mana telur omega 3? Diinjek? Enggak, ya. Jadi biasanya, atau Anda juga pernah lihat nggak telur yang berwarna kuning kulitnya? Enggak, ya. Atau ada telur yang memang cangkangnya itu keras. Cangkangnya itu lunak. Nah, kalau di Indonesia mungkin sama, yang namanya telur semuanya telur gitu ya. Nah, kalau nanti mungkin Anda pernah keluar negeri, nanti pergi ke luar negeri, Anda boleh lihat iseng-iseng ke supermarket, itu kalau di supermarket itu ada dijual telurnya yang cangkangnya keras, cangkangnya lunak, cangkangnya juga yang biasa aja. Itu artinya apa? Ketika cangkangnya keras, pasti adalah untuk telur setengah matang. Tapi kalau cangkangnya yang lunak, itu biasanya untuk bikin kue, untuk bikin adonan, dan sebagainya. Nah, cangkang keras, lunak, dan sebagainya, itu bisa dibuat. Dari apa dibuat? Dibuat ketika si ayam ini diberikan pakan, di dalam pakannya ditambahkan. Ya, telurnya mau mengandung omega 3 yang banyak. Ditambahkan omega 3 di dalam pakan, dia makan, kemudian akan menghasilkan telur. Telur itu akan mengandungkan omega 3, dan itu boleh dicek. Nah, jadi bukan telurnya yang diinjek ke dalamnya sehingga masuk omega 3, enggak. Di pakannya diberikan omega 3, dikontrol makanannya, sehingga nanti telur yang dihasilkan sesuai dengan dia inginkan. Nah, ini sudah ada formulanya. Ya, enggak urusan kita tuh, berapa banyak enggak. Itu sudah ada formulanya. Kalau kita kan bagaimana kita menggunakannya aja. Nah, itu
pihak peternakannya lah ya, yang sudah tahu berapa dosisnya, berapa semuanya, sehingga dia bisa menghasilkan telur untuk telur setengah matang misalnya. Jadi kalau setengah matang itu berarti kulitnya tebal. Ya, tapi kalau untuk yang selain setengah matang pasti kulitnya agak lebih tipis. Nah, itu yang kalau di Indonesia kayaknya saya belum pernah ketemu deh, ya, untuk hal yang seperti itu. Tapi kalau di luar negeri itu sudah dilakukan, dan di semua supermarket kalau mau beli telur itu banyak jenis telurnya. Telurnya sama, bulat, sama, warnanya sama, tapi kegunaannya untuk apa? Ya, nah itu kira-kira seperti itu. Jadi banyak zat aditif yang kita tambahkan supaya dia menambahkan nilai gizinya. Ada ya beberapa hal. Atau juga ada beberapa misalnya minuman yang berenergi misalnya. Dia tambahkan sesuatu hal ataupun sesuatu unsur sehingga minuman itu bisa tahan lama ya, dan juga bisa menambah energi ataupun menambah suplemen dan lain-lainnya ya. Itu banyak ya, banyak sekali dalam baik itu makanan maupun minuman. Oke, saya rasa udah terjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, saya buka 3 dulu ya. Kayaknya saya nggak. Saya Pak, saya Tayahan izin Saya bertanya. Pak. Saya Pak Satria Pak. Saya Pak, saya Tayahan Gabriela Pak. bertanya. Satria Hatta Izin Pak. bertanya Pak. Mau bertanya. Silakan Gabriela. Windu, Pak. Oke, siapa duluan? Windu, Pak. Oke, silakan Windu. Begini, Pak. Kan ada minuman seperti Floridina itu ada bulir jeruknya. Ya, Apakah itu bulir jeruk asli atau buatan gitu, Pak? oke. Apakah itu bulir alami tapi diawetkan, atau bulirnya itu diawetkan dengan minumannya itu seperti cairannya itu, Pak? Oke, baik. Baik, terima kasih. Ada lagi? Aku 2 lagi. Siapa lagi? Saya Pak Rani Izin Utami. Saya Pak, Nyoman Bayu. Prabania Pak. Saya Pak, saya Gabriela Tayahan Pak. izin bertanya. Silakan Gabriela Pak. Saya Tayahan izin Ibu bertanya. Trabania, silakan. Prabania, Pak. Ya, Kita tadi siapa Putrani ya? Apa yang terjadi Saya pada tubuh Tayahan Pak. ketika Dwi kita Prabania, mengonsumsi? silakan. Oke, silakan. Apa yang terjadi pada tubuh ketika kita mengkonsumsi borak? Terima kasih. Oke, borak ya. Tadi siapa sih namanya nih? Apa yang terjadi bila konsumsi borak ya? Oke. Satu lagi pertanyaannya? Saya Pak, Gabriela saya Pak. Muhammad Farhan, Gabriela Pak. Saya Pak, Gabriela saya Pak. Oh, silakan Gabriela. Saya, Kayaknya udah ada moderator. saya Pak, saya Tayahan izin Ya, Pak. bertanya Pak. Pertanyaannya Pak. Ya, Gabriela, silakan. Siapa Pak? Saya Taya Pak. Apakah ada cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengetahui bahwa suatu makanan itu, misalnya kan Pak, bakso itu mengandung boraks tanpa harus mengujinya ke lab? Oke, baik. Uji borak ya. Oke. Ya, Pak. Boleh Terima nambah kasih, lagi, Pak. Saya jawab dulu ya. Nanti gini aja, kalau memang nggak kejawab, silakan kirim di chat juga boleh. Nanti pertanyaannya saya baca, nanti saya akan jawab. Boleh juga. Atau nanti di raise hand ya di Zoom-nya. Saya jawab dulu ya juga. Oke. Baik. Tadi pertanyaan dari Windu, apakah Florodina itu ada bulir-bulirnya di dalam? Apakah itu asli atau itu sintetis? Itu ya pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya ini rahasia perusahaan, tapi saya harus menjawab karena ini pertanyaan, ya. Nah, jadi Florodina itu yang bulir-bulir itu bukan asli, itu sintetis, ya. Itu memang dibuat ya sedemikian rupa sehingga persis sama. Kalau Anda tidak percaya boleh lihat, tidak mungkin ada jeruk yang seperti itu, ya. Dan satu lagi, jeruk mungkin kita buat seperti itu, tapi tidak bisa dalam komposisi banyak. Ya, logikanya seperti itu. Nah, itu memang didesain. Sekarang kan banyak tuh yang bisa dibuat sintetis, semuanya sintetis. Telur pun bisa dibuat sintetis. Ya, bukan telur alami. Bahkan sayur pun bisa dibuat sintetis. Ya, dengan teknologinya, sayur Anda makan ternyata itu bukan sayur, plastik. Campur karet. Ya, itu sudah ada, ya. Jadi itu bukan yang alami, tapi itu adalah sintetis, ya. Oke, kemudian apa tadi ya yang kedua itu pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan ya? Apa yang menyebabkan apabila kita mengkonsumsi boraks, ya. Nah, borak ini banyak sekali digunakan ataupun malpraktek ya,
atau sesuatu hal yang tidak diinginkan digunakan pada ikan. Jadi borak ini efeknya adalah karsinogenik. Kali Anda sudah menggunakan borak atau Anda memakan borak, itu akan seumur hidup ada di tubuh Anda. Dia akan tinggal menjadi residu, ya. Memang residunya tidak banyak, tapi sedikit. Tapi lama kelamaan, kalau misalnya setiap Anda makan ada 0,2 residu, Anda bayangkan kalau ada 10 kali Anda makan, Anda kalikan sendiri dan kali tahun Anda berapa umurnya. Jadi borak ini adalah efeknya adalah karsinogenik. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi karena orang memakan borak. Boraknya nggak dimakan, tapi makan makanan yang mengandung borak. Ya, di awalnya memang tidak ada masalah. Tetapi nanti di umur Anda, misalnya umur Anda sekarang berapa nih? 20-an. Nanti umur Anda di 40-an, Anda sudah mulai sakit-sakit. Sudah mulai benjol-benjol, dan sebagainya. Tapi ketika ke rumah sakitnya nggak kenal. Itu apa? Penyakit yang tidak dikenal, yang dinamakan adalah kanker. Ya, jadi efeknya adalah karsinogenik. Nah, konsepnya seperti ini. Ketika Anda makan bahan pangan atau makanan apapun masuk ke dalam mulut Anda, itu kan makanan ya. Makanan. Ketika Anda makan diolah oleh masuk ke kerongkongan, kemudian diolah oleh usus Anda dan sebagainya, kemudian disalurkan dalam bentuk darah. Nah, si darah di dalam tubuh Anda ini berfungsi sebagai adalah tukang pos. Tukang pos akan mengirim semua zat-zat yang sudah diolah di dalam tubuh ke seluruh tubuh Anda. Dia sudah kenal yang itu vitamin A, B, C, D, dan dia tidak kenal adalah zat-zat karsinogenik. Salah satunya adalah borak. Nah, ketika dia mengirimkan si borak itu melalui darah, dia nggak tahu kirim kemana. Biasanya borak ini akan dia simpan di ketiak, akan dia simpan di belakang telinga, akan dia simpan di leher dan sebagainya. Nah, dia nggak tahu nih alamatnya kemana, ya. Nah, hari ini Anda makan borak, dia simpan di ketiak Anda. Besok Anda makan lagi, oh ini zatnya sama, dia kirim lagi ke tempat yang sama. Lama-kelamaan di ketiak Anda muncul blak-blak benjolan. Nah, benjolan itu muncul makin lama, makin membesar dan sebesar seterusnya. Dan itu tidak terjadi secara simultan, tetapi terjadi secara bertahap. Nah, proses ini terjadi kenapa? Anda tidak akan merasakan sekarang, tetapi 4 tahun kemudian. Anda akan merasakan bahwa Anda dulu makan borak. Ya, Anda dulu makan makanan yang mengandung borak dan berakibatkan Anda penyakitnya kanker. Ya, atau ya muncul benjolan kalau di dalam ilmu kedokteran sesuatu hal yang tidak dikenal itu namanya adalah kanker. Ya, sesuatu penyakit yang tidak dikenal namanya kanker. Jadi, sesuatu yang dia tidak bisa mengidentifikasi itu adalah kanker. Nah, muncullah benjolan dan sebagainya. Nah, itu efek-efek dari borak, tapi tidak saat ini, nanti. Anda akan rasakan nanti, ya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Nah, itu adalah efek dari penggunaan borak, ya. Nah, oke, baik. Kemudian tadi... Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Gabrielia ya, apakah ada cara untuk mendeteksi dia mengandung borak atau tidak? Ada caranya. Ya, jadi kalau untuk borak, paling gampang itu adalah ujinya adalah pakai kunyit. Biasanya kan orang pakai borak itu atau formalin, dia gunakan itu biasanya bakso goreng. Oh ya, bakso goreng tahu ya. Nah, bakso goreng kalau kita makan kenyal-kenyal dan sebagainya, ya, supaya dia tahan lama dan sebagainya. Gampang, caranya adalah pakai kunyit, ya. Cara paling ampuh, tapi nggak mungkin Anda bawa kunyit setiap hari kan. Mau beli makanan bawa kunyit dulu, nggak mungkin kan, gitu ya. Nah, Anda ambil tusuk sate, colok di kunyit, ya, atau Anda colok di ya bekas sate atau tahu gorengnya, bakso gorengnya, kemudian Anda colok ke kunyit. Kalau dia akan berwarna, ya, kuning ya, akan berwarna, itu adalah dia mengandung borak. Itu uji paling mudah pakai kunyit, ya. Nah, ada lagi yang sering terjadi, tidak hanya itu ya. Orang menggunakan menggoreng keripik atau kerupuk menggunakan plastik. Ini modus yang sering terjadi. Jadi caranya adalah mereka menggoreng, biasa jualan gorengan dan sebagainya, goreng pisang dan sebagainya. Dia masukkan plastik ke dalamnya. Itu kan polimer ya. Polimer campur dengan minyak dalam kondisi panas akan menghasilkan zat karsinogenik.
ketika gorengan itu digoreng, biasanya kan cuma tahan goreng itu beberapa jam. Tapi gunakan plastik bisa tahan sampai besok. Renyah dan tahan. Nah, itu plastik. Sama, itu karsinogenik. Ujinya juga gampang. Bagaimana cara ujinya? Gampang. Tinggal ambil korek dibakar. Cepat menyala, berarti dia adalah mengandung plastik dalamnya. Ya, jadi ada ujinya tuh. Ya, paling gampang. Kalau tadi borak itu ujinya adalah menggunakan kunyit. Ya, jangan kunyit dicolok dia akan berubah warnanya. Ya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana cara kita mengujinya. Oke. Baik. Kira-kira ya terjawab ya. Terima kasih, Pak. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Saya jawab dulu ya yang di chat ya. Oke. Tadi ada enzim ini dari Putu Vina yang menanyakan tadi enzim preparation didapat dari proses ekstraksi dari tanaman. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi ada beberapa proses ya yang diambil dari ekstrak dari tanaman. Ya, misalnya ya salah satu contoh misalnya ekstrak dari tanaman itu misalnya kalau untuk enzim dan sebagainya itu bahan pangan ya banyak sekali. Salah satu contoh apa ya kalau kita mau bikin itu adalah selulosa juga bisa atau ekstrak dari kunyit juga bisa ya untuk pembuatan enzim dan sebagainya. Banyak bahannya, salah satunya banyak. Nah, yang paling menarik sebenarnya bukan ekstrak bahan, tapi adalah ekstrak dari binatang. Yang tadi yang saya katakan adalah koksinel. Koksinel itu adalah binatang. Jadi kutu, bukan kutu sih apa namanya ya. Dia warna merah seperti motor kodok ya. Seperti apa sih? Bulat merah bisa terbang. Ya, itu binatang. Nah, itu memang diambil zatnya, diekstrak ya. Binatang itu diekstrak, kemudian diambil dan dijadikan bahan pewarna ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ekstraksinya diambil sarinya kemudian digunakan sebagai bahan pengembang dan sebagainya atau bahan pewarna dan sebagainya. Itu banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan ada satu hal yang paling menarik adalah saya lupa nama binatangnya, itu yang dibuat untuk parfum. Ya, jadi ususnya itu dijadiin sempat fermentasi dan kemudian dijadikan sebagai bahan dasar parfum. Itu juga sangat menarik. Saya lupa namanya itu. Nanti saya carikan, nanti saya akan berikan kalau memang ini. Oke, kemudian kita lanjutin lagi ya. Itu ada pertanyaan, apakah ada keunggulan ketika kita menambahkan pemanis buatan pada makanan atau minuman? Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau gunakan pemanis buatan atau pemanis sintetis, itu biasanya kalau kita membuat sebuah makanan atau minuman dalam jumlah yang banyak. Ya, biasanya digunakan dalam jumlah yang banyak atau makanan-makanan yang memang untuk kita simpan dalam waktu yang lama. Biasanya kita gunakan sintetis. Ya, kalau yang alami biasanya tidak tahan lama, itu saja. Ya, kemudian ini pertanyaannya sangat menarik ya. Apa saja zat aditif dari mie instan dan apakah mengkonsumsi mie instan itu dapat membuat gemuk? Ya. Jadi sebenarnya memakan mie instan itu kalau bisa dihindari, ya. Kalau bisa nggak makan mie instan, usahakan dihindari makan mie instan. Kenapa? Karena mie instan itu adalah yang paling berbahayanya adalah sebenarnya adalah bahan kimianya, bahan pengawetnya. Bahan pengawetnya itu sangat tinggi. Jadi dia mengandung bahan pengawet yang tinggi sehingga dia bisa tahan lama. Kalau mau produk-produk yang tidak pengawetnya tinggi itu biasanya adalah masa kadaluarsanya itu rendah. Kalau masa kadaluarsanya sangat tinggi, biasanya bahan pengawetnya juga sangat tinggi. Nah, itu yang menjadi kuncinya. Nah, kalau ditanya apakah mengkonsumsi mie instan itu dapat membuat gemuk, ya kalau makannya banyak ya pasti gemuk deh. Ya, mau makannya banyak pasti gemuk, tapi kalau makannya cuma sekedarnya aja, saya pikir itu tidak. Ya, kecuali udah makan nasi, kemudian makan mie, kemudian makan mie lagi, ya bisa jadi konsumsinya sudah terlalu banyak tingkat kalori dan juga gula yang ada di dalam tubuhnya. Ya, oke, baik. Ini banyak nih pertanyaannya ya. Saya jawab lagi ya. Kemudian
Oke, ini izin bertanya, apakah resep membuat es krim dari YouTube? Bahannya itu hanya menggunakan 1 piece pop ice, setengah gula pasir, 2 sendok ovaltine, sudah saya praktekkan. Dan hasilnya es krim ini set dan enak. Namun menurut Bapak, apakah 3 bahan itu saja sehat? Nah, kalau ditanyakan sehat atau tidak, kalau gunakan gula pasir pasti sehat ya. Ovaltine itu kan hanya penambahan. Pop ice itu yang perlu ditanyakan. Apakah apa saja yang ada di dalam pop ice? Apakah ada bahan kimianya atau ada bahan tambahan yang ditambahkan di dalam pop ice? Ya, jadi kalau ditanya aman atau tidak, ya selama kita menggunakan produk yang alami itu aman. Tetapi kalau produk yang tidak alami atau sintetis, kita perlu mempertanyakan kembali, ya. Kalau ditanya aman atau tidak, lihat kembali di pop ice-nya apa saja kandungan yang ada di dalam pop ice-nya, ya. Oke, baik. Kemudian ini dia, zat pewarna karmin berasal dari serangga coccinelle atau kutu daun, ya. Biasanya saya menemukan komposisi tersebut di dalam susu maupun minuman lainnya. Zat ini alami, karmin digunakan secara berlebihan. Apakah efek samping yang akan terjadi pada usus? Nah, jadi sebenarnya kalau kita gunakan yang alami, kalau ditanya efek sampingnya apa, sebenarnya tidak terlalu berat, ya. Itu ya paling pusing ataupun diare dan sebagainya. Memang karmin ini Yang nanya di asikkan anjir bapaknya gila banyak banget yang nanya. di susu ya. Jadi biasanya digunakan pada produk-produk susu. Itu adalah untuk karmin. Jadi tidak berbahaya ya. Kalaupun nanti terlalu banyak juga kita konsumsi, ya paling juga pusing ataupun diare dan sebagainya. Tetapi itu nanti bisa kembali lagi secara normal. Karena memang dia akan bersintesis dengan tubuh dan nanti juga akan dengan netralisir dengan bahan pangan yang lain. Ya. Kemudian ada lagi. Ya, materi yang di slide tadi ada menyebutkan sulfur ya, jadi memang ada beberapa itu tentang sulfur dioksida ya. Sulfur dioksida ini adalah salah satu bahan kimia yang digunakan biasanya untuk pengawet juga digunakan sulfur dioksida, tapi jarang sekali ya karena itu adalah bahan sintetisnya. Oke, kemudian nah, apakah bahaya jika minuman atau makanan dicampurkan dengan zat perisa atau perisa jeruk dan lainnya? Ya, selama dosisnya ataupun jumlahnya tidak terlalu banyak, sesuai dengan WHO yang memberikan standarnya, itu masih boleh. Ya, jadi boleh digunakan perisa, tapi memang ada beberapa perisa yang boleh kita gunakan dan ada juga perisa yang tidak boleh kita gunakan. Oke, kemudian ada lagi, ini banyak sekali pertanyaannya. Kemudian penggunaan pewarna makanan dalam kue, menggunakan pewarna yang dalam kemasan, bagaimana cara penggunaan dan standarnya. Anda silakan lihat. Jadi untuk semua penggunaan pewarna, zat makanan, sintetis semuanya itu ada standarnya. Dan itu tidak semuanya sama. Jadi ada berapa mili atau berapa ppm yang digunakan di dalam bahan pangan. Ya. Oke, baik. Kemudian ada lagi ini Gusti Ayu Maharani ya. Apakah air mineral yang sudah dikemas dan dijual di pasaran mengalami proses penjernihan? Dan apakah berbahaya bila kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengalami proses penjernihan? Nah, sebenarnya kalau air mineral yang dijual di pasaran, ya itu biasanya dia melalui proses pengozonisasi. Ya, penjernihannya, penyaringannya itu adalah proses ozonisasi. Jadi airnya itu diuapkan, kemudian diambil dari atas, kemudian ditampung, kemudian baru digunakan. Biasanya sudah dihilangkan beberapa kandungan-kandungan lain ya melalui proses namanya adalah proses ozonisasi. Nah, kalau untuk penggunaan bahan-bahan penjernih ini sebenarnya kayak tadi klorin itu sebenarnya berbahaya ya, tapi biasanya tidak digunakan untuk bahan pangan tetapi digunakan untuk bahan-bahan yang lain ya. Itu kalau untuk minuman. Jadi prosesnya adalah kalau untuk bahan minuman seperti minuman air mineral itu sudah diproses namanya adalah ozonisasi ya, di ozonnya dulu kemudian atau RO ya. Ya RO. Ada lagi nanti kalau dikenal lagi kalau 2 kali penyaringannya lagi ada trigonal, nanti ada heksagonal dan sebagainya ya. Jadi proses penyaringannya itu melalui ozonisasi ya. Kemudian apakah semua bahan tambahan pangan melebihi standar penggunaan hanya dapat menyerang sistem penyerahan? Ya, terutama
sistem pencernaan, karena kita makan duluan kan, masuk ke mulut dulu, pencernaan kita yang akan menerima bahan tambahan itu, ya. Kemudian baru nanti efeknya baru nanti pusing, ya. Saya bicara pusing, kemudian diare, kemudian mencret, kemudian dan lain-lainnya. Dan ini sangat berbahaya apabila dalam kondisi lebih dari kapasitas yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, saya pikir ini sudah, ya, pewarna dan sebagainya. Kemudian apa boleh bahan tambahan pangan yang alami dan buatan penggunanya dicampur dan apa persyaratannya? Nah, boleh saja kalau mau dicampur, tetapi kita harus melihat kalau kita mencampur satu bahan dengan bahan yang lain, kita akan melihat apakah ada efeknya atau tidak. Ya, jadi tidak semua bahan yang bisa kita campurkan, tidak semua bahan itu bisa kita campurkan dengan mudah. Contoh misalnya, saya ambil susu kental, kemudian saya ambil semangka, saya campurkan. Tapi jangan dicoba ya. Dicoba boleh, tapi jangan digunakan ya. Warnanya akan warna biru, racun. Ya. Atau Anda ambil manggis, minum kopi. Ya. Setelah Anda makan, Anda game over. Ya. Kenapa game over? Ya itu tadi. Ya, tidak semua bahan pangan, tidak semua yang sintetis dan alami bisa dicampur. Ya, jadi harus dilihat dulu. Biasanya penggunanya pilih salah satu. Alamika atau sintetiska, ya, atau dikombinasikan boleh, tetapi dengan standar ataupun dosis-dosis tertentu, ya. Oke, baik. Satu lagi pertanyaannya mungkin mau ditanya, silakan sebelum saya tutup. Oke, selada, daging, roti, mayones dan keju sehat untuk tubuh, tetapi kenapa burger tidak sehat? Sedangkan burger mengandung semua bahan yang disebutkan tadi. Nah, baik. Jadi sebenarnya bukan tidak sehat, tapi prosesnya yang tidak baik. Ya, bukan tidak baik juga, bagus ya. Tapi kan bikin burger Anda menggunakan minyak nggak? Guna ya? Menggunakan Pak, untuk mematangkan dagingnya. Ya, itu dia. Minyak, kemudian ada saus dan lain-lainnya. Itu yang tidak bagusnya sebenarnya. Tapi sayurnya bagus, dagingnya bagus. Rotinya juga bagus, mayonesnya juga bagus. Ya. Jadi banyak kadang-kadang kita memang produknya bagus, tapi pengolahannya yang salah menjadi kurang baik. Ya. Saya tidak katakan bahwa itu tidak sehat, tetapi sehat saja, tetapi mungkin prosesnya yang tidak sehat. Tapi coba Anda makan sayurnya aja, dagingnya aja, atau rotinya saja, pasti lebih bagus. Tanpa proses pengolahannya menjadi burger. Ya. Oke ya, jawab ya. Tidak ya. Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kayaknya saya sudah 2 jam ini. Nanti saya akan berikan kuliah satu lagi pertemuan di minggu yang akan datang. Ya. Nanti kalau mungkin ada yang kurang dijawab ataupun masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh ke email saya. Atau juga nanti pertemuan hari ini saya akan upload di YouTube. Nanti tinggal lihat aja di YouTube. Dan juga bisa komen, atau juga nanti ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan di YouTube saya, ya. Oke, sebelum saya tutup, terima kasih. Saya nggak tahu ini Bu Risa apakah masih ada, atau Ibu Risa ada masuk? Nggak ada ya. Oke. Bisa. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini kuliahnya. Saya sangat senang sekali untuk bisa kuliah dan bersama kalian semuanya. Dan sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan kuliah satu lagi pertemuan. Nanti saya akan bikin Q&A, ya. Saya ada kasus, kemudian jawabannya apa, kemudian kita diskusi untuk materi ini dan materi yang sebelumnya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih untuk semuanya untuk kehadiran hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Atas ilmu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Oke, Pak. Terima kasih Bapak.